bab 512-513. Wajah Lin Juelong dan ayahnya berubah drastis saat mendengar kata-kata tetua aliansi darah. Keluarga Lin awalnya juga ingin mengintai urat naga di pegunungan Qinling. Namun sayangnya mereka mendapat informasi terlalu terlambat. Ditambah lagi mereka baru-baru ini sibuk mengurus urusan Ye Tianzeng. Saat mereka menyadari keadaan, urat naga di pegunungan Qinling sudah tertutup. Tidak hanya itu, sebagian besar kekuatan besar pun langsung hancur. Bai Lixiong bahkan kembali dengan luka parah. Hal ini menunjukkan betapa besar kerugian yang dialami oleh kekuatan-kekuatan besar dalam perebutan urat naga di Qinling kali ini. Namun sekarang, tetua aliansi darah mengatakan bahwa ada seseorang yang bertahan di tempat urat naga selama 2 hari. Urat naga sangat panas, bahkan seorang ahli seni bela diri kuno pun mungkin tidak bisa bertahan lama di suhu tersebut. Lin Juelong mengerutkan keningnya dan bertanya, "Tuan, apakah sumber informasi itu bisa diandalkan? Aku tidak bermaksud meragukan, tetapi urat naga di Qinling berada di wilayah Tiongkok dan mata-mata keluarga Lin ada di mana-mana di Tiongkok. Jadi, tentang sumber informasi..." Tetua aliansi darah mendengus dingin. Lalu dia mengeluarkan sebuah foto yang melemparkannya sambil berkata, "Foto ini diberikan langsung oleh salah satu murid aliansi darah. Apalagi yang ingin kau katakan? Selain Gustav, kau juga harus menangkap satu orang lagi, yaitu pemuda di dalam foto ini. Pemuda ini bertahan di tempat urat naga selama 2 hari. Pasti dia memiliki harta yang sangat berharga di tangannya." Setelah dia melemparkan foto dan berkata, Lin Juelong saat selesai mendengarnya melihat sekilas foto tersebut. Dan saat melihat pemuda dingin di dalam foto itu, pupil matanya hampir membesar. Ayah Lin juga melihat sekilas foto itu dan ekspresinya juga langsung berubah menjadi ketakutan. Tetua aliansi darah merasa ada yang tidak beres dan bertanya, "Apakah kalian mengenal pemuda ini?" Mata Lin Juelong memancarkan aura pembunuhan yang dingin. Dia langsung meremas foto tersebut di tangannya dan mengangkat kepalanya. "Tuan, orang ini adalah Gustav Ye yang baru saja kusebutkan. Dia juga satu-satunya tersangka yang selamat dari kehancuran penjara hantu." Mendengar hal ini, tetua aliansi darah tidak bisa menahan diri dan menarik nafas panjang. Begitu muda, tetapi sudah mampu menghancurkan penjara hantu dan bertahan di antara ribuan orang, lalu tinggal di tempat garis naga selama 2 hari. Pemuda ini pasti memiliki rahasia besar atau didukung oleh kekuatan besar di belakangnya. Tetua aliansi darah bertanya, "Kalian tahu dari mana asal-usul pemuda ini? Apakah kalian juga tahu asal-usul gurunya?" Lin Juelong menggelengkan kepalanya. 5 tahun lalu, Gustav hanyalah seonggok sampah. Tetapi entah kenapa, 5 tahun kemudian dia kembali dengan kekuatan yang sangat kuat. Aku sudah menyelidiki kemana dia pergi, tetapi tidak menemukan jawabannya. Dan tentang asal-usul gurunya, aku benar-benar tidak tahu dari mana harus menyelidikinya. Aku curiga pemuda ini pergi ke Gunung Kunlun. Kalau tidak mungkin menjelaskan dari mana kekuatan besar yang dimilikinya sekarang. Sebenarnya Lin Juelong pernah curiga kalau Gustav terlibat dalam suatu kejadian tertentu. Namun, kalau Gustav benar-benar mendapatkan benda itu, tidak mungkin dia akan menjadi sampah selama bertahun-tahun. Dan juga tidak mungkin dia akan melihat orang tuanya dibunuh tanpa bertindak. Penjelasan terbaik adalah Gustav pergi ke Gunung Kunlun atau tempat misterius lainnya dan memperoleh semacam warisan. Tetua aliansi darah berpikir beberapa detik, lalu langsung berkata, "Tidak peduli dari mana asal-usulnya, aku memberimu waktu 2 hari. Pastikan pemuda ini dibawa hidup-hidup ke hadapanku. Aku akan tinggal di keluarga Lin selama 2 hari ini." Lin Juelong mengangguk. "Baik, Tuan."
Saat ini, di sebuah halaman kuno yang terpencil di Beijing, mobil berhenti dan sopir membawa Gustav melalui sebuah gang panjang. Gang itu basah dan dingin, serta terdapat beberapa tempat sampah yang mengeluarkan bau busuk. Gustav benar-benar tidak mengerti kenapa orang yang memegang kekuasaan terbesar di Tiongkok tinggal di tempat ini. Namun, dia sudah merasakan apa sebenarnya yang terjadi. Ada beberapa pasang mata yang mengawasinya dari tempat gelap. Ini sangat berbahaya. Sopir berkata, "Tuan Ye, kita sudah sampai, silakan masuk." Kemudian dia membuka pintu halaman dan Gustav masuk ke dalam. Di halaman itu dia melihat orang nomor 1 sedang duduk bersama dengan Bai Li Xiong dan seorang gadis muda yang asing. Gadis itu sedang memijat bahu orang tua itu sambil bercerita tentang kejadian terbaru. Matanya yang seperti bulan sabit terlihat sangat lucu. Ketika melihat Gustav datang, orang tua itu berdiri dan berbicara dengan sangat bersemangat. "Pahlawan muda hebat, hebat, hebat." Saat orang tua itu mengatakan 3 kali hebat, wajahnya memerah dan dia sangat bersemangat. Bagaimana dia tidak bersemangat? Gustav ini telah membunuh ratusan orang dan menjaga urat naga di Qinling. Selain itu, Gustav juga menyelamatkan Bai Li Xiong. Bai Li Xiong memiliki arti yang sangat besar bagi Tiongkok. Ribuan prajurit dari batalion darah besi dan para prajurit tingkat tinggi hanya mendengarkan perintah Bai Li Xiong seorang. Kalau sampai Bai Li Xiong mati, siapa yang bisa menjaga pasukan elit pelindung negara ini? Mereka pasti akan tersebar di dunia seni bela diri Tiongkok. Lalu siapa yang akan menjaga keamanan Tiongkok? Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok tampaknya stabil, tetapi stabilitas ini dijaga oleh orang-orang ini. Beberapa pertempuran tidak bisa hanya mengandalkan senjata dan amunisi. Hanya seni bela diri yang bisa menekan. Jadi, tindakan dan penyelamatan Gustav kali ini sangat penting bagi Tiongkok. Ketika gadis itu mendengar kakeknya memberikan pujian setinggi itu kepada Gustav, dia pun mengamati Gustav dengan seksama. Dia tidak melihat sikap hormat dari Gustav, malah ada sedikit aura keangkuhan. Ekspresinya sedikit tidak senang. Selama ini, siapapun yang melihat kakeknya pasti akan sangat hormat. Tetapi pemuda ini tampaknya menganggap dirinya setara dengan kakeknya. Pada saat ini, Bai Li Xiong berkata dengan hormat, "Tuan Ye, kita bertemu lagi." Tanpa disadari dia juga mulai memanggil Gustav seperti Bai Li Bing. Gustav tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi seni bela dirinya juga sangat mengejutkan. Bahkan gelar dewa pengobatan pun seolah tidak cukup untuk menyebutnya. Nada hormat ini membuat gadis itu sedikit membuka mulutnya dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Menurutnya, Bai Li Xiong adalah seorang jenderal besar yang memegang kekuasaan militer. Dia belum pernah mendengar paman Bai Li Xiong bersikap seperti ini terhadap siapapun. Gadis itu tiba-tiba menjadi sangat penasaran terhadap Gustav. Saat ini, orang tua itu teringat sesuatu, lalu dia pun memperkenalkan. "Gustav, ini cucuku, namanya Rong Er. Kalian sebaya, jadi sesekali bisa bermain bersama. Masa depan adalah milik kalian yang muda." Gustav mengangguk, tetapi tidak ada niat untuk memperkenalkan diri. Jadi dia langsung berkata, "Aku hanya ingin tahu, di mana lokasi keluarga Lin." Bagi dia, keselamatan ayahnya lebih penting dari apapun. Sementara untuk urusan berteman, dia tidak punya banyak waktu untuk itu. Mata gadis itu membelalak. Dia marah sekali. Sebagai cucu dari orang tua ini, siapa yang berani bersikap seperti ini padanya? Apakah dirinya tidak lebih penting dari keluarga Lin? Gadis itu baru saja ingin berbicara dengan Gustav. "Bocah sombong, kau pikir kau siapa? Aku?" Tetapi orang tua itu sudah langsung berkata, "Rong Er, kembali ke dalam rumah." Gadis itu mencoba berbicara, "Kakek,
Orang ini bersikap seperti ini padaku, apakah kakek hanya akan diam saja?" Namun orang tua itu hanya mengulang kembali ucapannya, kembali ke dalam rumah. Gadis itu mendengar nada marah dari kakeknya dan tidak punya pilihan selain masuk ke dalam rumah dengan enggan. Halaman itu pun langsung menjadi sunyi. Orang tua itu mencoba menasehati, "Gustav, apakah kau benar-benar ingin mencari masalah dengan keluarga Lin? Apakah kau tahu bahwa keluarga Lin memiliki hubungan erat dengan beberapa kekuatan besar? Bahkan, mereka juga memiliki hubungan erat dengan Gunung Kunlun. Hari ini kudengar keluarga Lin kedatangan 2 orang ahli yang sangat kuat. Ahli ini kemungkinan besar berasal dari dalam Gunung Kunlun. Kalau kau pergi ke keluarga Lin sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri." Bagi Tiongkok, Gustav juga merupakan sosok yang sangat penting. Bahkan pencapaiannya mungkin jauh melampaui Bai Lixiong. Orang tua itu tidak ingin Gustav mati muda. Gustav berbicara dengan sangat serius. "Aku menyelamatkan Bai Lixiong sebagai bagian dari kesepakatan kita. Aku menghormatimu dan aku juga berharap kau menghormatiku. Aku hanya ingin lokasi." Orang tua itu hanya bisa menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Lalu akhirnya dia mengeluarkan secarik kertas dari sakunya yang berisi alamat dan koordinat yang spesifik sambil berkata, "Ini adalah lokasi keluarga Lin, tetapi formasi keluarga Lin mungkin tidak bisa kau pecahkan. Semoga beruntung." Gustav langsung mengambil kertas itu, menggenggamnya di tangan dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi." Setelah itu, dia berbalik pergi. Namun Gustav belum berjalan beberapa langkah ketika orang tua itu berkata, "Gustav, tunggu sebentar." Gustav berhenti dan berkata, "Kalau kau ingin mencoba membujuk aku lagi, itu tidak perlu. Keputusanku sudah bulat." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kau sudah mempertimbangkan ibumu dan juga Stella serta Margaret? Kau percaya atau tidak, tetapi begitu kau melangkah ke wilayah keluarga Lin, keselamatan ketiga orang ini akan terancam. Keluarga Lin bukan keluarga biasa. Setiap keluarga teratas di Tiongkok memiliki kekuatan tersembunyi yang tidak diketahui orang lain. Keluarga Jiang begitu, keluarga Lin juga begitu." Orang tua itu mendekati Gustav dan berkata dengan tegas, "Kau hanya ingin menyelamatkan ayahmu. Beri aku waktu 3 hari. Aku dan Bai Lixiong akan menggunakan kekuasaan kami untuk memberi tekanan pada keluarga Lin agar mereka membebaskan ayahmu. Keluarga Lin mungkin merupakan salah satu keluarga terkuat di dunia seni bela diri Tiongkok. Tetapi kekuatan di balik posisiku juga tidak lemah. Kalau tidak, pasti sudah lama aku digulingkan. Beri aku 3 hari. Aku pasti akan memberimu jawaban." Orang tua itu mengatakan hal ini sepenuhnya demi kepentingan Tiongkok. Gustav sangat penting bagi Tiongkok, begitu pula keluarga Lin. Kalau salah satu pihak mengalami masalah, atau kalau kedua belah pihak hancur, itu akan menjadi kerugian besar bagi Tiongkok. Dunia seni bela diri Tiongkok telah seimbang selama bertahun-tahun. Kalau sekarang keseimbangan ini terganggu, dunia seni bela diri Tiongkok akan kacau. Sebagai seseorang yang menduduki posisi ini, orang tua itu tentu saja mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Semakin sedikit pertarungan internal di Tiongkok, semakin baik. Gustav menggelengkan kepala. "Aku bukan hanya ingin menyelamatkan ayahku, tetapi aku juga ingin membunuh Lin Juelong. Kau seharusnya tahu apa yang terjadi di Villa Yunhu bertahun-tahun lalu. Setiap tindakan ada akibatnya. Apa yang telah dilakukan Lin Juelong terhadap keluargaku? Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya begitu saja? Aku bersumpah tidak akan hidup tenang sebelum membunuhnya." Pada saat ini, orang tua itu ragu-ragu. Tampaknya pertarungan antara Gustav dan keluarga Lin memang tidak bisa dihindari. Saat Gustav bersiap untuk pergi, Bai Lixiong yang belum mengatakan apa-apa akhirnya berbicara.
Tuan Ye, kalau ini adalah perselisihan pribadi antara kau dan Lin Juelong, kenapa tidak menyelesaikannya di atas panggung seni bela diri? Aku dan komandan akan mencoba menyelamatkan ayahmu, dan kau bisa menyelesaikan urusanmu dengan Lin Juelong di panggung seni bela diri. Orang tua itu mengangguk mendengar saran itu dan berkata, Gustav, ini adalah solusi terbaik untukmu. Insiden itu dulu adalah keputusan pribadi Lin Juelong. Membawa ayahmu juga adalah kehendak Lin Juelong. Kalau kau menghancurkan keluarga Lin karena ini, maka banyak orang tidak bersalah di Beijing yang akan kehilangan nyawa mereka. Selain itu, urusan di panggung seni bela diri tidak bisa dihalangi, bahkan oleh para ahli dari kedalaman Gunung Kunlun sekalipun. Ini adalah aturannya. Melihat Gustav sepertinya ragu-ragu, orang tua itu melanjutkan membujuknya. Gustav, selama kau setuju, aku sendiri secara pribadi akan menulis surat tantangannya, dan dalam 3 hari, ayahmu pasti akan kembali, dibawa ke hadapanmu. Aku berjanji tidak akan mengingkarinya. Orang tua itu sangat serius. Gustav menyipitkan matanya. Dia berpikir beberapa detik, lalu langsung berkata, aku tidak bisa menunggu 3 hari. Paling banyak 2 hari. Lusa, aku ingin melihat ayahku. Dan aku juga ingin bertarung dengan Lin Juelong di panggung seni bela diri. Orang tua itu mengangguk. Baiklah. Kemudian dia segera mengambil pena dan mulai menulis surat tantangan. Pertarungan ini akan meminimalkan dampak. Mengingat Lin Juelong adalah peringkat kedua di daftar Grandmaster Tiongkok. Sementara Gustav adalah jenius yang baru muncul di dunia seni bela diri Tiongkok. Pertarungan antara keduanya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pasti akan mengguncang dunia seni bela diri Tiongkok. Orang tua itu lebih berharap Gustav menang. Namun hasil pertarungan ini tidak bisa dia pastikan. Gustav meninggalkan pesan ini sebelum pergi. Aku pamit dulu. Dalam 2 hari ini, aku tidak akan mencari masalah dengan keluarga Lin. Tetapi kalau ada masalah di pihak keluarga Lin, aku pasti akan menghancurkan mereka semua. Mungkin karena suaranya yang keras, gadis di dalam ruangan pun keluar dan berkata dengan dingin, Kakek, bocah itu benar-benar ingin bertarung dengan Lin Juelong? Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Dengan kekuatannya, Lin Juelong mungkin hanya butuh 1 tangan untuk membunuh bocah itu. Orang tua itu menatap gadis itu dengan tajam. Jangan bersikap tidak sopan. Rong-er, aku tahu sifatmu. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah membuat marah Gustav. Kalau tidak, bahkan aku pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Gadis itu tidak mendengarkan dan malah berkata, Kakek, aku benar-benar tidak mengerti kenapa kakek dan paman Bai Lixiong begitu memuja bocah itu. Kekuatan seni bela dirinya sama sekali tidak sebanding dengan kesombongannya. Dia bisa mati kapan saja. Mungkin dia adalah anak yang tidak pernah diajari oleh ayahnya. Jadi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, orang tua itu sudah menampar wajah gadis itu dan berkata, Rong-er, kalau kau berani mengucapkan kata-kata seperti itu lagi, jangan salahkan aku kalau tidak mengakuimu sebagai cucuku. Orang tua itu sangat marah. Cucu perempuan ini terlalu dimanjakan oleh keluarga. Kalau dibiarkan terus, akibatnya akan sangat buruk. Gadis itu jelas tidak menyangka kakeknya yang selalu menyayanginya akan menamparnya karena orang luar. Ini adalah pertama kalinya kakeknya memukulnya. Matanya langsung dipenuhi air mata dan kemarahan, dan dia berseru, "Kakek memukulku hanya karena bocah itu?" Orang tua itu berkata dengan suara dingin, "Kurungan 1 hari dan tidak boleh keluar dari rumah sama sekali." Meskipun dia sangat menyayangi cucunya, tetapi kalau dia terus memanjakan gadis ini dalam urusan Gustav, maka itu akan menghancurkannya. Ketika gadis itu mendengar perintah dari kakeknya, dia langsung lari keluar dari halaman. Orang tua itu hanya bisa menggelengkan kepala. Dia tidak berniat untuk mengejar cucunya. Dia memutuskan untuk membiarkan gadis itu merenung sendiri. Kemudian pria tua itu menyelesaikan menulis surat tantangan. Dia memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada Bai Lixiong sambil berkata,
Bai Lixiong, urus masalah ini. Kalau keluarga Lin tidak membebaskan Ye Tianzeng, gunakan kekuatan tersebut." Bai Lixiong berkata, "Siap, Komandan." Setelah Gustav meninggalkan halaman dan baru saja sampai di jalan, sebuah Porsche putih berhenti di depannya. Pintu pengemudi terbuka, lalu seorang gadis seksi keluar. Gadis itu berbicara sambil tersenyum dan berkedip, "Tuan Ye, biarkan aku mengantarmu pulang." Gustav sedikit terkejut melihat gadis seksi ini, tetapi ternyata gadis itu adalah Zuya. Zuya tampak berpakaian khusus, rambutnya yang panjang dan bergelombang terurai di pundaknya. Matanya yang besar berkilau memancarkan tatapan yang membuat pria tergila-gila. Wajah ovalnya dihiasi dengan riasan tipis yang sempurna, dan lipstiknya yang merah tampak sangat seksi. Kerah pakaiannya cukup besar dan sedikit miring, memperlihatkan lekuk tubuh yang menggoda. Pakaian berwarna krem yang dia kenakan membuat kulitnya yang putih terlihat semakin cerah. Gustav berkata, "Bagaimana kau tahu aku ada di sini?" Zuya tersenyum misterius. "Tuan Ye, coba tebak." "Ah, sudahlah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Cepat naik, Bai Libing yang memberitahuku." Gustav tidak ragu-ragu. Dia langsung naik ke dalam mobil dan mobil pun melesat pergi. Pada saat ini, seorang gadis yang baru saja keluar melihat kejadian ini. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan di pipinya masih ada bekas merah dari tamparan. Gadis itu berkata, dia bahkan naik ke mobil wanita. Mungkin dia juga salah satu pria yang hanya mengandalkan wanita untuk naik pangkat. Aku ingin tahu apa yang membuat Paman Bai Lixiong dan kakek begitu memujanya. Di Beijing ini sudah banyak pria yang tidak bermoral seperti dia, yang hanya mengandalkan wanita untuk naik pangkat. Gadis itu kemudian masuk ke dalam mobil Bentley dan langsung mengejar mereka. Bab 514 sampai 515. Di depan gerbang Universitas Normal Beijing, mobil Porsche perlahan berhenti. Sambil menghentikan mobilnya, Zuya menoleh untuk melihat Gustav yang duduk di kursi belakang dan berkata, "Tuan Ye, Bai Libing memintaku bertanya kepadamu, kapan kau punya waktu untuk melihat tanah itu? Tentu saja tidak masalah kalau kau tidak punya waktu." Gustav baru saja teringat akan rencananya untuk mendirikan keluarga. Apartemen dosen memang terlalu kecil. Begitu mendapatkan tanah milik Bai Lixiong, dengan dana dan tenaga yang cukup, pembangunan bisa segera dimulai dan selesai dalam waktu singkat. Karena orang nomor satu itu sudah berjanji untuk memulangkan ayahnya dan telah mengatur duel antara dia dan Lin Juelong di panggung seni bela diri lusa, dia pun tidak terlalu terburu-buru untuk mencari keluarga Lin. Pedang Wandao belum berhasil melakukan apa-apa dan batu nisan di kuburan reinkarnasi tidak bisa diaktifkan. Saat ini panggung seni bela diri adalah solusi terbaik. Gustav pun berkata, "Kalau aku punya waktu, aku akan pergi melihatnya malam ini atau besok. Aku akan memberitahumu sebelumnya. Kau pasti punya cara untuk menghubungi Bai Libing, bukan?" Zuya mengangguk. "Baik, Tuan Ye. Oh iya, ngomong-ngomong, aku akan berada di Beijing untuk sementara waktu. Mobil ini baru saja kubeli dan baru saja didaftarkan. Kalau kau berniat untuk pergi ke suatu tempat, kau bisa menghubungiku. Aku tinggal di dekat sini." Wajah Zuya sedikit memerah. Entah kenapa, setiap kali dia bersama Gustav, secara misterius dia merasa tenang. Perasaan ini sangat baik, seperti saat-saat di provinsi Jiangnan. Semakin kuat kekuatan Gustav, semakin dia merasa jarak antara mereka semakin jauh. Dia takut suatu hari nanti dia tidak akan pernah bisa melihat Gustav lagi. Gustav melirik Zuya dan mengangguk. Dia tidak berencana membeli mobil
karena benar-benar tidak perlu. Kalau dia ingin mengemudi, asetnya saat ini mungkin cukup untuk membeli beberapa pabrik mobil terkenal. Mobil yang dulu dikendarai Xiang Chengdong sudah tidak diperlukan lagi setelah urusan penjara hantu selesai. Awalnya dia berencana untuk mengatur salah satu ahli dari Istana Kegelapan untuk mengemudi untuknya. Tetapi sekarang tampaknya itu tidak perlu. Gustav pun berkata, "Baik, kalau aku membutuhkan sesuatu, aku akan menghubungimu. Aku akan pergi sekarang. Sampai nanti." Gustav membuka pintu mobil dan langsung berjalan menuju apartemen dosen. Zuya tidak segera pergi. Dia menatap Gustav yang perlahan-lahan menjauh. Dia tidak menyadari bahwa ada sebuah mobil Bentley yang berhenti di belakangnya. Di dalam mobil itu, seorang gadis muda memandang dengan tatapan penuh dendam dan kemarahan. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berusia sekitar 30-an datang terburu-buru ke mobil Bentley itu dan mengetuk jendelanya. Pemuda itu bernama Xi Wanhu, seorang pelayan muda dari keluarga Xi di Beijing, dan seorang ahli yang ditugaskan untuk melindungi cucu perempuan orang nomor 1. Dia baru saja mendengar amarah sang putri di telepon, jadi dia segera membawa barang-barang yang dibutuhkan dan datang ke sini. Dia lebih mengenal Xi Rong daripada siapapun, karena Xi Rong adalah anak tunggal di keluarganya dan selalu dilindungi oleh sang kakek. Maka di seluruh Beijing ini hampir tidak ada yang berani mengusiknya. Hal ini membuatnya tumbuh menjadi seseorang yang arogan dan sombong. Siapapun atau apapun yang membuatnya tidak senang akan dihapus oleh seseorang yang siap membantu. Pada saat ini, Xi Wanhu berkata, "Nona, ini adalah data yang kau minta. Porsche itu adalah mobil baru yang baru saja terdaftar di Beijing. Pemiliknya adalah seorang wanita bernama Zuya. Di belakangnya ada keluarga Zhu dari provinsi Jiangnan. Keluarga Zhu juga cukup terkenal di dunia seni bela diri Tiongkok. Pada masa puncaknya beberapa ratus tahun yang lalu, keluarga Zhu adalah salah satu keluarga pandai besi pedang terbaik di Tiongkok. Mereka pernah menempa pedang untuk banyak ahli, dan banyak dari ahli tersebut masih berhutang budi pada keluarga Zhu hingga saat ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan keluarga Zhu telah merosot. Sebagian besar tindakan mereka sekarang hanya banyak omong dan sedikit hasil. Selain itu, Zuya memiliki hubungan baik dengan Bai Libing dan keluarga Bai Li. Mobil itu juga dibeli dengan bantuan Bai Libing. Aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan dengan informasi ini. Apakah keluarga Zhu menyinggungmu?" Xi Wanhu cukup heran. Tiba-tiba dia memperhatikan sesuatu. Mobil Porsche yang sedang diselidiki oleh sang putri ternyata berada di depan gerbang Universitas Normal Beijing. Xi Rong membuka-buka data di tangannya dan tersenyum dingin. Aku pikir pria itu mungkin memiliki wanita seperti apa, tetapi ternyata hanya seorang wanita dari keluarga di provinsi Jiangnan. Keluarga Zhu? Sebuah keluarga yang sudah merosot, tidak ada apa-apanya di mata keluarga Xi. Aku menduga pria itu tidak hanya mengincar harta wanita itu, tetapi juga koneksinya dengan keluarga Bai Li. Kalau dilihat dari ini, sikap paman Bai Li dan kakek terhadap pria itu mungkin bisa dijelaskan. Mungkin mereka hanya peduli pada Bai Libing. Senyum Xi Rong semakin dingin. Setelah dia melihat bayangan Gustav menghilang sepenuhnya, Xi Rong membuka pintu mobil dan berjalan menuju Porsche putih itu. Ketika Zuya tidak lagi bisa melihat bayangan Gustav, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan Ye, kalau waktu bisa diulang kembali di provinsi Jiangnan, aku tidak akan ragu untuk jatuh cinta padamu." Setelah berkata demikian, dia menekan tombol start. Saat mesin mobil dinyalakan, pintu mobil tiba-tiba dibuka. Dia terkejut melihat gadis asing di luar mobil dan bertanya,
"Siapa kau?" Sirong memandang Zuya dengan tatapan angkuh dan berkata dengan dingin, "Sekarang juga turun dari mobil. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu." Sikapnya sangat angkuh, seolah-olah perkataan itu terdengar sangat normal di telinganya, meskipun bagi orang lain mungkin terdengar kasar. Ketika Sirong melihat kalau Zuya lebih cantik dan lebih seksi darinya, sebagai seorang wanita nadanya menjadi sedikit bermusuhan. Zuya mengerutkan keningnya, tapi dia tetap turun dari mobil dan berkata dengan dingin, "Siapa kau? Kita tidak saling kenal, bukan? Dan aku tidak suka caramu berbicara padaku." Sirong tidak menyangka Zuya berani bersikap seperti itu. Dia langsung berkata, "Aku datang mencarimu hanya untuk memberikan saran. Lebih baik kau menjauhi pria itu. Dia tidak pantas untukmu. Dia hanya memanfaatkanmu." Zuya berpikir sejenak, lalu wajahnya menjadi dingin. "Kau berbicara tentang Tuan Ye?" Mendengar cara Zuya menyebut Gustav, Sirong menjawab, "Iya, aku berbicara tentang pria yang tidak berpendidikan itu. Kalau kau terus berhubungan dengannya, keluarga Zumu mungkin akan berada dalam bahaya." Mendengar orang itu menghina Gustav, Zuya langsung menunjukkan ekspresi marah. "Jangan menghina Tuan Ye, dan siapapun kau, aku Zuya bebas untuk bersama siapapun yang aku pilih. Kau tidak berhak menghalangiku." Setelah berkata demikian, Zuya berbalik dan hendak masuk ke dalam mobilnya. Menghadapi seseorang yang tahu tentang keluarganya, namun tetap bersikap seperti itu, Zuya menduga kalau orang itu pasti memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup besar di Beijing. Dia tidak ingin membuat masalah, jadi meninggalkan tempat itu adalah pilihan terbaik. Namun, sebelum dia bisa masuk ke dalam mobil, sebuah tangan lembut menahan bahunya. Suara dingin Sirong terdengar. "Aku belum selesai bicara." Mata Zuya sedikit menyipit. Dalam sekejap dia memutar tubuhnya dan melepaskan tangan lawannya. Zuya berkata dengan jengkel, "Kita tidak saling kenal. Kau pikir kau siapa? Apa hakmu untuk menghalangi kehidupan orang lain? Kalau kau terus seperti ini, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar." Sirong tersenyum meremehkan. Di Beijing, keluarga Xi benar-benar memiliki hak untuk itu. Aku datang mencarimu hanya untuk mengingatkanmu. Bahkan kalaupun Bai Libing ada di sini, dia harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Ketika Zuya mendengar kata-kata itu, dia langsung terpikirkan sesuatu. Keluarga Xi, dan bahkan bisa membuat Bai Libing merasa takut. Dia langsung menebak identitas gadis di depannya. Apakah mungkin dia cucu dari orang itu? Kalau benar, maka dia benar-benar tidak bisa menyinggung orang ini. Bukan hanya dia, di seluruh Tiongkok, siapa yang berani menyinggung orang itu? Sirong melihat ketakutan di mata Zuya, lalu dengan angkuh dia berkata, "Kau seharusnya sudah menebak identitasku, bukan? Gustav ini tidak tahu diri, bahkan berani menantang Lin Juelong di atas panggung seni bela diri. Menurutmu, apakah dia punya peluang untuk hidup? Aku sarankan kau mencari pria lain saja. Dengan kecantikanmu, kau bisa memilih sesuka hati anak-anak keluarga besar di Beijing." Mendengar kata-kata ini, mata Zuya menunjukkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Dia berkata dengan tegas, "Di mataku, Tuan Ye tidak mungkin kalah. Dan meskipun kau adalah cucu dari orang itu, kau tidak berhak membuat keputusan untukku. Kalau kau masih menghalangi aku untuk pergi, aku akan..." Belum selesai dia berbicara, sebuah tamparan sudah mendarat di wajahnya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sirong tiba-tiba menampar wajah Zuya. Tamparan itu sangat keras dan disertai dengan kekuatan seni bela diri. Zuya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sirong merasa marah. Dia sudah berusaha menasihati dengan baik, tetapi wanita di depannya ini sepertinya sama seperti kakeknya. Telah dicuci otak oleh pemuda itu hingga selalu melindungi pemuda itu, bahkan berani tidak mempedulikan identitasnya. Sirong berpikir,
Kalau Zuya sangat mencintai Gustav, maka dia harus membuat Zuya menebus tamparan yang diberikan kakeknya kepadanya. Zuya dipenuhi dengan amarah. Siapa yang menyangka cucu dari orang nomor 1 bisa begitu ceroboh dan keras kepala? Dia menghormati orang nomor 1 itu, tetapi itu tidak berarti dia harus menghormati keturunannya juga. Apalagi gadis ini jelas-jelas dimanja sejak kecil. Tanpa ragu lagi, Zuya melancarkan tamparan ke arah Zirong. Namun pada saat itu, Zi Wanhu yang berdiri di samping tidak bisa tinggal diam. Tugasnya adalah melindungi nona muda. Kalau nona muda terluka, bagaimana dia bisa melapor ke tuan besar? Matanya dipenuhi niat membunuh. 5 jarinya mencengkram pergelangan tangan Zuya. Lalu dengan mudah dia mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Dia berdiri tegak di depan Zirong lalu berkata, "Tak seorang pun boleh menyentuhnya. Tidak peduli siapa yang benar atau salah dalam masalah ini." Zirong sangat menikmati momen ini. Dia memandang Zuya dari atas dengan percaya diri dan berkata, "Zuya, ini bukan provinsi Jiangnan. Ini adalah Beijing dan statusmu di sini tidak ada apa-apanya. Aku tidak ingin mempersulitmu. Asalkan kau minta maaf padaku, aku mungkin akan memaafkanmu." Zuya berusaha bangkit dan berkata dengan marah, "Mimpi. Meskipun kekuatan di belakangmu sangat besar, kau tidak mengenal Tuan Ye. Kalau kau membuatnya marah, dia tidak akan peduli dengan identitasmu. Bahkan orang-orang di belakangmu. Itulah satu-satunya hal yang bisa kukatakan padamu." Zirong tersenyum dengan dagu terangkat. "Kau tetap tidak mau minta maaf?" Lalu dia melihat ke arah si Wanhu dan berkata, "Wanhu, beberapa orang memang keras kepala. Tampar dia 10 kali." Si Wanhu terkejut, wajahnya sedikit ragu. "Nona muda, bagaimana kalau kita sudahi saja masalah ini?" Suara Zirong yang dingin terdengar. "Aku sudah bilang tampar dia 10 kali. Jangan lupa siapa dirimu." Si Wanhu mengangguk. "Baik, nona muda." Si Wanhu melangkah maju dan baru saja ingin menyerang ketika sebuah bayangan muncul di depan Zuya. Itu adalah seorang pria paruh baya dengan wajah penuh luka panjang. Pria paruh baya ini memancarkan aura pembunuh, seperti seorang pembunuh bayaran. Identitasnya sangat khusus. Dia adalah orang yang ditempatkan oleh Istana Kegelapan di sekitar Universitas Normal Beijing, bukan untuk melindungi pemimpin, tetapi jika ada sesuatu yang terjadi yang berhubungan dengan pemimpin di Universitas Normal Beijing, itu harus segera dilaporkan. Dia mengenal Zuya. Awalnya dia ingin tetap tersembunyi, tetapi melihat si Wanhu menyerang, dia tidak bisa menahan diri. Tidak hanya itu, dia langsung melaporkan hal ini kepada Ye Lingtian. Pria paruh baya itu berkata dengan tenang, "Nona Zu, apakah kau baik-baik saja?" Zuya bertanya, "Siapa kau?" Pria paruh baya itu tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi melepaskan niat membunuhnya. "Kalian sudah keterlaluan. Kalau sampai Nona Zu terluka, pemimpin tidak akan senang, dan akibatnya akan sangat serius." Zirong mengernyitkan alisnya pada pria yang tiba-tiba muncul ini dan memerintahkan si Wanhu, "Kau punya waktu 10 detik. Lumpuhkan pria itu dan tampar wanita itu." Si Wanhu mengangguk patuh. "Baik." Angin kencang berputar. Si Wanhu melancarkan banyak tamparan dan melepaskan aura dingin pembunuhnya. Gelombang udara yang kuat bahkan membuat Porsche putih itu bergerak beberapa inci. Prajurit Istana Kegelapan itu merasakan bahaya dari si Wanhu. Dia pun tidak ragu dan melancarkan tinjunya. 2 kekuatan berbenturan. Prajurit Istana Kegelapan mundur 10 langkah, sementara si Wanhu tidak bergeming. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Pria paruh baya itu memiliki pangkat rendah di Istana Kegelapan. Kalau tidak begitu, dia tidak akan ditempatkan di Universitas Normal Beijing untuk mengawasi. Sedangkan si Wanhu adalah salah satu dari 10 prajurit terbaik di keluarga Si. Karena Si Rong
memiliki status yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin dua orang ini bertarung? Sebelum pria paruh baya itu bisa bereaksi, si Wan Hu sudah berubah menjadi bayangan dan mencakar ke arah dantian pria paruh baya itu. Kalau terkena, pria paruh baya itu bisa kehilangan kekuatannya atau bahkan mati. Namun, tepat saat 5 jari si Wan Hu akan menyentuh, sebuah suara datar tetapi penuh kemarahan tiba-tiba terdengar. "Kau berani menyentuh orangku?" Mata si Wan Hu menyipit. Dia dengan jelas bisa merasakan kalau udara di depannya seolah-olah berubah menjadi dingin, menjadi dinding yang tidak terlihat. Dia tidak bisa maju sedikit pun. Pada saat yang sama, seorang pemuda muncul di depannya. Tatapan pemuda itu sangat dingin, seperti seorang iblis. Gustav melancarkan tinjunya sambil berseru, "Pergi kau, enyah!" Tinju itu terlihat biasa saja, namun seketika terdengar suara retakan-retakan yang kuat. Tangan kanan si Wan Hu langsung patah dan darah pun mengalir. Gelombang udara kuat menyapu dan tubuh si Wan Hu terlempar jauh seperti layang-layang yang putus. Semua ini terjadi begitu cepat. Saat ini semua mata di tempat kejadian tertuju pada seorang pemuda, Gustav. Gustav langsung datang ke sini setelah menerima telepon dari Yeling Tian. Butuh beberapa saat sebelum si Rong sadar. Dia buru-buru mendekati si Wan Hu dan bertanya, "Kau baik-baik saja?" Si Wan Hu memuntahkan darah. Dia menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengambil ponsel lalu memutar serangkaian angka. Si Rong melihat orangnya berada dalam kondisi seperti ini. Dia langsung menunjuk ke arah Gustav dan menuduhnya, "Gustav, kau berani menyerang orang dari keluarga Si?" Gustav mengabaikannya. Dia mendekati prajurit istana kegelapan dan bertanya, "Kau baik-baik saja?" Pria paruh baya itu menjawab, "Pemimpin, aku baik-baik saja." Gustav mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah Zuya. Dia langsung memperhatikan jejak tamparan di pipi Zuya. Dia mengulurkan tangan, ingin menyentuhnya, tetapi kemudian menarik kembali tangannya dan bertanya, "Wanita itu yang melakukannya?" Zuya menggelengkan kepala. "Tidak, bukan. Aku hanya tidak sengaja terkena." Dia tahu siapa yang mendukung si Rong dan kekuatannya. Kalau Gustav menyinggungnya, itu tidak akan baik untuk Gustav. Gustav mengangguk tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Namun tiba-tiba Gustav bergerak. Dalam sekejap mata dia berubah menjadi bayangan di hadapan semua orang yang terkejut dan langsung menampar si Rong 3 kali. Setengah dari wajah si Rong sebelumnya sudah bengkak. Sekarang setelah mendapatkan 3 tamparan dari Gustav, seluruh wajahnya pun bengkak. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokon Ropalubasa.